الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الله إني جزيتهم اليوم بما ظننت أنهم هم الفائزون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة للظالمين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara Muhammad yang dimuliakan Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 126 hingga ayat 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ ما حُوِّلْتُمْ به وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرُوا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ صدق الله العظيم. Yang bermaksud kata Allah, dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Dan jika kamu berkata kata Allah, maka sesungguhnya yang demikian, yakni yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu, yakni bagi orang-orang yang sabar. Dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan dan terlaksana golongan orang-orang yang ingkar, yakni orang yang ingkar terhadap bulan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiadalah terhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan yakni daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap kedengkian mereka yang kedengkian orang-orang kafir, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan daripada budaya yang mereka telah lakukan terhadapmu wahai Muhammad. Sedang jemaat yang berbahagia, berbeda fakir menyeru pada dengan fakir, dan jemaat yang marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa, dengan penuh kesabaran menerima ujian daripada Allah, dan meninggalkan segala larangannya, menerima segala doa Allah, tinggal segala larangannya insya-Allah. Dengan kebaikan yang kita lakukan, Allah yakin dan sabar terhadap Allah, insya-Allah tempat yang telah disediakan bagi orang-orang mukmin dan bertakwa, yaitu jannah yang disebut sebagai jannah Firdaus. Dan mereka yang menjadikan pada hari ini, oleh kerana melihat menurut dunia yang berlaku pada hari ini dengan keadaan fitnahnya yang tidak habis-habis, daripada tahap kepimpinan dunia, termasuklah dunia Malaysia, termasuklah negeri dan keluarga dan dalam diri kita masing-masing. Oleh yang demikian, topik memandang penting perkara ini untuk sama-sama kita penuh ke arah kesabaran. Oleh demikian Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu kepada kita dalam perkara ini tidak boleh kita putus asa. Sebaliknya kita harus kembali dan wajib kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh kesabaran dan yakin kita berdoa
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita mengajak kepada jemaah sekalian untuk sama-sama kita memahami arti kesabaran. Saya mengajak berbahagia apabila kita sebut tentang sabar, sabar tidak merupakan sikap bagi seseorang yang terus bersabar hatinya. Karena kita terburu-buru dalam menghadapi berbagai ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada pemerintahan maupun kesenangan, banting maupun kafir. Manakala di antara maksud sabar menurut Al-Quran ialah menahan diri terhadap apa yang kita tidak sukai dengan tujuan memperoleh keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala lawan kepada sabar itu ialah keluhan, ketidaksukaan yang timbul daripada hati di atas kedudukan awal nafsu, keinginan terhadap dunia yang tidak kekal. Perkataan sabar pada pendapat dalam Al-Quran sama ada dalam doa maksud yang Madinah ataupun Madaniyah yang Madinah. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin terdapat lebih daripada 70 kalimat sabar di dalam Al-Quran. Dan manakala Al-Allamah Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin terdapat lebih kurang kira-kira 90 tempat. Dan mengatakan kepada Allah secara umum sabar ditujukan kepada semua manusia. Dan secara khususnya sasaran utama sabar adalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perkara ini tidak semuanya berlaku kepada semua manusia. Saya mengatakan Allah, bersabar adalah satu perkara yang baik bagi membentuk iman kepada ketakwaan kepada Allah. Dengan bersabar akan datang berbagai kebaikan kepada seorang. Di antara yang hikmah dalam kehidupan dunia ini akan menjadi lebih yakin dia kepada Allah dan lebih dekat hatinya dan dia lebih dekat kepada Allah dan yakin dunia dan akhirat. Saya mengatakan Allah sebenarnya apabila sebut tentang ujian-ujian, rintangan-rintangan, tentangan gangguan dan juga cobaan, semuanya perkara itu adalah menuntut kepada diri manusia yang beriman supaya dirinya itu dalam keadaan bersabar kepada Allah. Malahan apabila tertimbul ke atas diri masing-masing, yakni diri mukmin yang beriman kepada Allah, maka seharusnya bagi dia yang pertama dia kembali kepada Allah dan kembali kepada sunnah Allah, ingat sejarah, kembali kepada sejarah, terutamanya sejarah sunnah Allah yang berlaku kepada sejarah sahabat-sahabat yang terdahulu di dalam memperjuangkan agama Allah. Bagi mereka dipenuhi dengan berbagai ujian, dipenuhi dengan berbagai pencapaian apabila mereka mengaturkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka diri mereka ini diburu oleh orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Islam, buru mereka, cari mereka, di mana mereka berada, di mana mereka sembunyi, dan di mana saja mereka wujud akan diburu oleh orang-orang kafir. Bahkan sekiranya akan ditangkap dan ditangkap oleh orang kafir,
mereka tidak akan benarkan orang ini hidup. Kerana mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga perkara ini berlaku berterusan. Sehingga orang-orang yang memeluk Islam semakin rasa tersempit, terhimpit, dan kadang-kadang datang gangguan-gangguan daripada hawa nafsu menuju mereka mengatakan, ya Rasulullah, bilakah akan datangnya, bilakah pertolongan Allah akan datang kepada kita? Pertanyaan itu amat menyentuh hati Rasulullah. Bisakah datang pertolongan Allah? Lalu Rasulullah SAW menyebut, bersabarlah di atas ujian ini. Setiap orang di jalan Allah akan mendapat kemenangan. Setiap orang yang berbuat daripada jalan Allah, yang orang-orang kafir, yang menentang Allah dan Rasulnya, kehidupan mereka tetap hancur, tetap tidak akan menang dan akan merusak segala-galanya. Baik duduk jawatan dan kedudukan mereka, baik dari sudut pangkat dan darjat mereka, baik sudut harta dan kemewahan mereka. Dan mengatakan rahmat Allah yang dalam perkara ini, sabar perlu dijadikan perkara utama dalam hidup kita. Sebenarnya dalam kita memahami kehidupan ini, yang kita lihat dunia semakin panjang, semakin hancur, disebabkan kerakusan manusia, disebabkan keganasan akal pikiran manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Terutama kita lihat di atas surat-kabar dan juga media-media elektronik, dan sudah masuk itu semua melihat keadaan umat Islam di negara seperti Syria, negara seperti Syria, Mesir dan sebagainya. Keadaan mereka semakin tertindas bagi yang miskin, dan keadaan kepimpinan yang ada pemimpin mereka juga dalam keadaan terdesak sekarang. Lalu mereka, di sinilah kita akan lihat yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Yang benar dan terkenal, mereka sanggup berkorban jauh, sanggup bermati-matian demi mempertahankan agama dan nafsu keluarga mereka. Dan bagi yang terdesak, yang memimpin, mereka terdesak lalu mereka terpaksa membunuh setiap orang yang menentang mereka tidak ada ketika ini. Setiap orang yang menentang, setiap orang yang menolak, setiap orang yang tidak ikut, kami terpaksa bunuh. Kerana kami yang memimpin di saat dan ketika ini. Lalu kita berkata dalam kata Allah yang dunia melihat rupa